Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurul Zahra dari kelas KPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi mata kuliah Tafsir Dakwah pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari tafsir dakwah. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fasara yufassiru tafsiron yang artinya uraian atau keterangan. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir yaitu menerangkan dan menjelaskan tentang keadaan Al-Quran mengenai kandungan yang dimilikinya yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan kemampuan penafsir. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya memanggil atau mengajak. Sedangkan menurut istilah dakwah berarti memanggil atau menyeru seseorang untuk berbuat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tafsir dakwah adalah usaha atau upaya untuk memahami maksud atau makna dari ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan dakwah. Nah, selain menjelaskan mengenai pengertian dari tafsir dakwah, di sini juga dijelaskan secara sekilas mengenai metode tafsir dakwah. Nah, jadi metode tafsir dakwah yang dimaksud di sini adalah perangkat dan tata kerja yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian tafsir dakwah dan juga metodenya, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu ayat kewajiban dakwah. Salah satu ayat tentang kewajiban dakwah yaitu surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah, pada ayat ini diterangkan bahwa dakwah adalah mengajak seseorang ke jalan Allah dengan cara yang baik gitu. Cara yang bijaksana, terus menggunakan nasihat-nasihat yang baik, dan kalaupun harus berdebat menggunakan debat yang baik gitu. Dan walaupun tidak semua orang yang kita dakwahi itu bisa menerima, tapi kita tidak bisa memaksakan, karena bagaimanapun juga dakwah itu kan memberikan pengajaran yang baik, memberikan sesuatu yang baik dan mengajak kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu harus dilakukan juga dengan cara yang baik gitu. Jadi jangan memaksa seseorang untuk menerima dakwah kita. Nah, surat An-Nahl ayat 125 ini memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Nah, jadi pada surat An-Nahl ayat 125 ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Jadi pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Sekitar 70 sahabat Nabi dan satu orang paman Nabi yaitu Hamzah meninggal dalam perang tersebut. Nah, surat An-Nahl ayat 125 ini
juga berisi perintah Allah untuk melakukan gencatan senjata pada saat itu. Nah, karena pada waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan dan juga paman Nabi Hamzah yang biasa melindungi Nabi gitu dari musuh-musuh Nabi ketika menyampaikan kebenaran, ketika berdakwah, meninggal. Jadinya Nabi tuh merasa sedih gitu dan ada rasa kesal sehingga ingin membalas perbuatan kaum Quraisy pada saat itu. Akan tetapi Allah melarang dan memerintahkan untuk berdakwah dengan menekankan metode hikmah. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai ayat-ayat tujuan berdakwah. Nah, sebelum kita beralih ke ayat dari tujuan berdakwah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih tujuan-tujuan dakwah gitu ya. Nah, jadi Masyhur Amin membagi dakwah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada objek, yang kedua ada materi. Nah, objek ini meliputi keluarga, masyarakat, seluruh umat manusia, dan perorangan. Sedangkan materi itu meliputi akidah, hukum, dan juga akhlak. Nah, salah satu ayat tujuan berdakwah yaitu surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Tafsir dari Surat Al-Hajj ayat 41 yaitu orang-orang mukmin yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu mereka yang apabila kekuasaannya dikokohkan atau diperkuat di bumi, tetapi mereka masih menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga manusia. Nah, menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia itu seperti apa? Ya, jadi mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat gitu. Terus juga melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi diri dari perbuatan yang mungkar. Nah, akan tetapi terlepas dari mereka melakukan hal ini, yang berhak menentukan akhirnya itu sesungguhnya Allah, karena Allah Maha mengetahui. Asbabun nuzul dari surat Al-Hajj ayat 41 ini berkaitan dengan sebuah peristiwa. Jadi pada suatu ketika Nabi diusir dari Mekah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya mereka telah mengusir nabi mereka. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Dan sesungguhnya kaum itu akan benar-benar hancur." Kemudian tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang berisi mengenai pengizinan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi dan Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Nah, setelah ayat ini kemudian Abu Bakar berkata, "Maka tahulah aku akan ada peperangan." Materi selanjutnya yaitu ayat materi dakwah. Nah, salah satu ayat materi dakwah yaitu surat As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun.
yang artinya dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surat Shaf ayat 9. Nah, tafsir dari Surat As-Saff ayat 9 yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran dan ajaran agama Islam agar Nabi Muhammad dapat meninggikannya di antara agama-agama lain dengan cara mengamalkannya dan juga menyebarkannya. Walaupun kemenangan orang-orang Islam tidak disukai oleh orang-orang yang teguh di atas kesyirikannya. Materi yang selanjutnya atau materi yang keempat yaitu mengenai ayat-ayat tentang subjek dan sasaran dakwah. Salah satu ayat dari subjek dan sasaran dakwah adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashirakatal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 214 berisi perintah kepada Rasulullah untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka semua tidak terkena azab Allah. Nah, surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Akan tetapi, asbabun nuzul dari surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini memiliki kaitan dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 215. Nah, yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir, Rasulullah memulai dakwahnya kepada keluarga serumahnya, kemudian kepada keluarga terdekatnya. Nah, hal ini menyebabkan kaum muslimin merasa terabaikan. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat selanjutnya yaitu ayat 215 yang berisi perintah kepada Rasulullah untuk memperhatikan kaum mukminin lainnya juga. Nah, materi yang selanjutnya atau materi yang kelima membahas mengenai ayat metode dan strategi dakwah. Sebelum dijelaskan secara detail mengenai ayat-ayat, metode, dan strategi dakwah, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa sih metode dan strategi dakwah itu. Metode dakwah adalah cara-cara penyampaian dakwah baik kepada individu, kelompok, atau masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut dapat mudah diterima. Macam-macam metode dakwah itu ada 6. Yang pertama melalui bil al-hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah, yang keempat bil kolam, yang kelima bil al-hal, dan yang terakhir yang keenam bil lisan. Nah, itu tadi merupakan metode dakwah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi dakwah. Nah, jadi strategi dakwah itu ada 2. Yang pertama ada strategi tilawah, yang kedua ada strategi tazkiyah. Nah, strategi tilawah di sini bisa juga disebut sebagai strategi komunikasi, yaitu penyampaian nilai-nilai Al-Qur'an kepada umat sehingga hubungan antar umat ini sehat dan juga bersahaja, sehingga berdakwah di sini dapat memberikan fungsi yang baik bagi kehidupan. Strategi yang kedua yaitu strategi tazkiyah, atau bisa juga disebut sebagai strategi yang melalui proses pembersihan sikap dan tingkah laku manusia. Nah, selain 2 strategi tersebut, ada juga nih beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang dai khususnya dalam berdakwah. Jadi, seorang dai diutamakan untuk memperkaya literatur. Nah, memperkaya literaturnya dengan cara apa? Nah, salah satunya dengan cara membaca buku atau hadir di majelis-majelis ilmu. Karena pada dasarnya berdakwah merupakan proses pertukaran informasi.
Selain itu, ketika seorang dai memperkaya literatur, maka dai tersebut dapat membantu mad'u apabila mereka memiliki pertanyaan khususnya seputar dakwah. Salah satu ayat dari metode dan strategi dakwah yaitu surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Tafsir surat Al-Maidah ayat 67 berisi tentang perintah Allah kepada Rasul untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan kepadanya, tanpa mempedulikan besarnya tantangan dari kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik, dan orang-orang fasik. Materi yang keenam yaitu ayat tentang etika dakwah. Nah, salah satu ayat-ayat dari etika dakwah yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kau mencari-mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Tafsir surat Al-Hujurat ayat 12 pada intinya berisi larangan kepada orang-orang yang beriman untuk berprasangka buruk kepada orang lain, menggunjing dan membicarakan aib orang lain. Karena menggunjing dan membicarakan orang lain itu diibaratkan sebagai seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri. Kaitannya dengan etika dakwah yaitu seorang dai ketika berdakwah tidak boleh berprasangka buruk kepada mad'unya, menganggap bahwa mad'unya itu bodoh atau memiliki ilmu yang lebih rendah dari dirinya gitu ya. Karena kan tidak tahu ya, bisa jadi seorang mad'u itu seorang yang berilmu gitu, yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari si dai. Oleh karena itu, seorang dai harus memiliki sifat tabayun. Selain tidak boleh berprasangka buruk kepada mad'unya, seorang dai juga harus menanamkan sifat sidik atau jujur. Jadi seorang dai itu tidak boleh membohongi atau menipu daya mad'unya. Terus juga seorang dai harus berbuat baik dalam kehidupannya sehari-hari, juga harus menjadi seseorang yang pemaaf. Nah, surat Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Nah, jadi diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa suatu ketika ada peristiwa seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Waktu itu beliau makan, sehabis makan kemudian beliau tertidur.
Nah, dalam tidurnya itu si sahabat ini, si Salman itu mendengkur. Nah, pada waktu itu ada orang lain yang melihatnya. Nah, orang lain ini menyebarkannya kepada orang banyak gitu mengenai tidurnya si Salman ini. Nah, karena peristiwa ini kemudian turunlah ayat yang berisi larangan untuk mencemooh, menggunjing dan juga membicarakan aib orang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil resum materi mata kuliah tafsir dakwah dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.